Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum ya ikhwan? Ayyu yaumin hadzal yaum? Madza darsunal an? Nah, insyaallah taala fi hadhihi fursah, pada kesempatan kali ini sanuwasilu darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita fi ilmi nahwi, tentang ilmu nahwu. Anifan tadi darasna, kita sudah mempelajari ma yata'allaqu bil al-jumlah mufidah wal kalimah. Kita tadi sudah belajar tentang jumlah mufidah, kalimat sempurna ya, dan juga kita sudah belajar bahwasannya jumlah mufidah tersusun dari kalimah, ya enggak? Nah, nanti di rumah di murojaah lagi, dan videonya kan ada ya, alhamdulillah bisa kita manfaatkan untuk sarana murojaah. Jadi di sini saya minta antum paham dulu aja, paham dulu. Adapun menghafal nanti di rumah, ya, karena menghafal itu perlu energi ekstra ya. Yang penting sekarang antum paham dulu, ketika dijelaskan sesuatu kita paham dulu. Adapun hafalinnya nanti di rumah. Nah, terakhir tadi kita sudah belajar posisi-posisi isim, ya. Bahwasanya isim itu, apa itu isim Pak Imam? Masih ingat isim? Kata benda atau kata sifat. Nah, kata benda atau kata sifat. Ya, isim itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, ya, sudah kita susun menjadi kalimat, dia akan menempati apa? Posisi tertentu dalam kalimat. Setiap posisi punya nama, ada istilahnya tersendiri. Tadi kita sudah belajar 5 posisi isim. Pak Adi, apa aja 5 posisi isim tadi? Fa'il, terus maf'ul bih, majrur bi harfil jar, mubtada dan khabar. Nah, kita baca bareng-bareng. Fa'ilun, maf'ulun bihi, majrurun bi harfil jarri, mubtada'un, khabarun. Nah, jadi sekali lagi, isim kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia akan menempati posisi-posisi tertentu dalam kalimat. Setiap posisi punya nama, punya istilah tersendiri. Dan dari 25 posisi isim ini nanti kita kelompokkan menjadi 3. Pertama kelompok marfu', kedua mansub, ketiga majrur. Kita baca marfu'un, mansubun, majrurun. Nah, isim yang masuk kelompok marfu' ya, diantaranya posisinya fa'il, mubtada dan khabar. Ada 3 yang sudah kita pelajari. Masih ada yang lain nanti. Yang masuk kelompok mansub diantaranya maf'ulun bihi. Yang masuk kelompok majrur diantaranya majrur bi harfil jar. Nah, isim yang masuk kelompok marfu memiliki ciri diantaranya. Kalau saya katakan diantaranya berarti masih ada yang lain. Ya, diantaranya harokat akhirnya dhammah ya. Misalnya jaa waladun. Waladun apa posisinya? Fa'il. Ya, cirinya apa? Dhammah. Ra'aitu waladan. Waladan apa posisinya? Maf'ul bih. Cirinya fathah ya, fathah. Salamtu ala waladin. Waladin apa posisinya? Majrur bi harfil jar. Cirinya kasrah. Ya, diantaranya tadi kita sudah belajar menjelaskan posisi isim pada kalimat kataba Khalidun risalatan bil jawwali. Titik. Kalimat baru Khalidun ustadzun. Ya, Khalidun ustadzun. Bisa juga ini kita letakkan di depan, boleh. Ya. Khalidun ustadzun, titik, baru kataba Khalidun risalatan bil jawwali. Kita baca lagi. Kataba Khalidun risalatan bil jawwali. Khalidun ustadzun. Nah, Pak Cucu coba baca sampai sini, terjemahkan. Ya. Kataba Khalidun risalatan bil jawwali. Nah, kau bisa dibaca Khalidun? Kau dari mana? Kan nggak ada harokat. Karena itu mashub. Fa'il. Ya, karena fa'il ya. Walaupun nanti gundul, kalau kita sudah tahu rumusnya bisa kita baca, gitu ya. Marfu ya. Marfu dia. Kataba Khalidun risalatan bil jawwali. Tadi artinya apa? Khalid telah menulis surat di HP dengan HP. Nah, sebelahnya Ipan yang ini baca.
Khalidun. Terjemahkan. Khalidun Ustadun. Nah, tarjem. Khalid adalah seorang ustadz. Nah, Khalid adalah seorang ustaz. Pak Agus, jelaskan posisi setiap kata. Kata apa? Kataba fi'il madi, Khalid fa'il, risalatan maf'ul bi, bil jawali bi huruf jar, al jawali majrur bi harfil jar. Nah, jamil. Ba'dahu, Pak Hanan, Khalidun ustadzun. Khalidun mubtada, ustadzun khabar. Nah, jamil, mumtaz. Abu Albo, coba jawab pertanyaan saya. Khalidun, apa posisinya? Khalidun fa'il, Masuk kelompok marfu, mansub atau majrur? marfu, Marfu, cirinya apa? di antaranya berharokat dhammah. Dhammah. Nah, makanya dibacanya Khalidun. Gitu ya, jamil. Pak Edgar. Risalatan apa posisinya? Risalatan. Maf'ul bih. Maf'ul bih, masuk kelompok apa? Masuk kelompok mansub. Mansub. Cirinya apa? Berakhiran fathah. Fathah, jamil. Jani. Al-Jawali, apa posisinya namanya? Majrurun bi harfil jar. Masuk kelompok mana? Majrur Cirinya? kasrah. Kasrah. Ya, makanya dibaca Al-Jawali. Al-Jawali. Pak Muhib. Khalidun, apa posisinya? Mubtada. Mubtada, masuk kelompok mana? Marfu Marfu, cirinya? domah. Dhammah, jamil. Mantap. Pak Dani. Ustazun, apa posisinya? Khobarun. Khobar, masuk kelompok mana? Marfu. Marfu, cirinya? Dhammah. Dhammah, jamil, mumtaz. Barakallahu fiikum. Ini contoh posisi isim dalam kalimat. Kita baru belajar 5 aja udah bisa bikin cerita seperti ini ya. Apalagi semuanya nih. Kita bisa bikin cerita pribadi kita pakai bahasa Arab. Insyaallah taala. Nah, sekarang ya. Pelajaran baru kita fokus di sini. Al kalimatu ya. Al kalimatu ismun fi'lun harfun mabniyun mu'rabun. Nah, silakan buka pelajaran 7. Ya, pelajaran 7. Coba dibaca lagi Pak Akmal. Iqra al kalimatu. Al kalimatu ismun fi'lun harfun Terus mabniyun mu'rabun mabniyun mu'rabun mabniyun. nah, jamil. Al kalimatu, apa makna al kalimatu? Kata. Apa makna ismun? Nah, kata benda atau kata sifat. Fi'lun, kata kerja. Harfun, ya huruf kata yang tidak termasuk isim, tidak termasuk fi'il. Nah, sekarang mabniyun. Apa itu mabniyun? Antum tulis di situ. Mabniyun adalah yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Coba dibaca ulang Pak Bari ya. Mabniyun. Mabniyun adalah yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Nah, coba di karir Ilham. Mabniyun, apa itu mabniyun? Yang tetap harokat akhirnya. Jangan harokat, akhir katanya. Yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya di dalam kalimat. Nah, ya. Jadi mabniyun kalau ada tanya apa itu mabni? Mabni adalah yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Lawan mabniyun yaitu mu'rabun. Berarti mu'rabun yang bisa berubah akhir katanya, sesuai posisinya dalam kalimat. Jadi mu'rabun lawan dari mabniyun, yaitu yang bisa berubah akhir katanya sesuai posisinya dalam kalimat. Sekali lagi, mu'rabun adalah yang bisa berubah akhir katanya sesuai posisinya dalam kalimat. Coba diulang Pak Tatang. Mu'rabun. Mu'rabun yang bisa berubah akhir katanya sesuai posisinya dalam kalimat. Nah, jadi ismun ada yang mabniyun, ada yang mu'rabun. Isim yang mabniyun yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Contohnya anta. Apa makna anta? Kamu. Untuk laki. Kemudian zalika. Apa makna zalika? Itu untuk muzakkar, laki-laki. Nah, anta dan zalika ini dimanapun kita letakkan dalam kalimat nggak akan berubah.
Penulisannya tetap. Anta nggak mungkin kita ubah jadi antu. Nggak mungkin diubah jadi anti. Kalau diubah jadi anti nanti artinya jadi beda. Ya, anti kamu perempuan. Zalika juga sama, bisa zaliku, nggak bisa jadi zaliku atau zaliki. Makanya kita katakan anta dan zalika termasuk yang mabni apa mu'rab? Mabni. Kalau yang mu'rab contohnya Zaidun. Zaidun kalau sudah kita masukkan ke dalam kalimat bisa bacanya Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Pak Untung. Misalnya kita baca Zaidun diantaranya ketika posisinya sebagai apa dia? Sebagai file. Fa'il atau mubtada dan khabar, ya kan? Yang marfu. Dibaca Zaidan Pak Abdurrahman ketika apa misalnya? Maf'ul bih. Ketika jadi maf'ul bih, ya. Contohnya ro'a itu Zaidan misalnya. Mang Gunawan, kapan kita baca Zaidin? Ketika berposisi sebagai majrur bi harfil jar. Iya, ketika diantaranya berposisi sebagai majrur bi harfil jar. Makin siang makin panas nih. Baterainya makin terisi. Dari cas tadi. Hah? Dari Zaidin ya. Nah, makanya Zaidun masuknya mabni apa mu'rab? Mu'rab, bisa berubah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Masjidun juga sama. Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat bisa jadi masjidun, masjidan atau masjidin. Jadi dia masuknya mu'rab. Paham tuh sampai sini? Paham Nah, ini dulu sampai sini dulu pahaminya. Fi'il juga sama. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Coba ulang lagi definisi mabni Pak Imam. Apa itu mabni tadi? Mabni yaitu yang tetap akhir katanya dimanapun posisinya dalam kalimat. Nah, Masya Allah. Pak Adi, apa itu mu'rab? Mu'rab yang bisa berubah akhir katanya sesuai posisinya dalam kalimat. Nah, Jamil, mumtaz. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh. Fi'il ada 3. Fi'il apa aja? Maudi, mudhari, dan amr. Fi'il maudi itu semuanya mabni. Atau melihat di bawah mabni itu ada contoh doroba. Doroba ini contoh fi'il apa nih? Fi'il maudi, dia masuk kelompok mabni. Kemudian fi'il amr semuanya mabni. Ya, atau kita tulis di sini. Ini boleh dihapus atau mau difoto dulu? Udah difoto? Ya, dihapus aja ya. Ini kita sudah mau masuk inti ilmu nahwu nih, harus paham. Ya, intinya di sini. Nah, yang tadi pemanasan. Sekarang semakin panas. Tadi kan al-fi'lu ada 3 kelompok ya. Ya. Pertama maudin, mudhari'un, amrun, ya kan? Pak Cucu, apa itu fi'il maudi? Fi'il madi adalah Kata kerja waktu waktu lampau. lampau. Ya, kata kerja waktu lampau. Contohnya apa misalnya yang dihafal? Doroba. Doroba. Artinya apa doroba? Telah memukul. Telah memukul. Nah, Jamil. Pak Ipan, apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Contohnya? Contohnya yadribu. Yadribu. Nah, Apa artinya yadribu? setelah sedang memukul akan memukul. Ya, sedang memukul atau akan Memukul. Nah, Pak Agus, apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Contohnya? Idrib. Idrib. Nah, idrib. Nah, berkaitan dengan mabni dan mu'rab, fi'il maudi semuanya mabni. Ya. Jadinya nggak bisa dibaca doroba, dorobu, dorobi, nggak bisa. Harus dibaca apa? Doroba. Mabni dia. Kalau fi'il mudhari nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tapi kebanyakannya mu'rab. Seperti yadribu, nanti bisa dibaca yadriba, bisa yadrib. Intinya ingin saya sampaikan, fi'il mudhari kebanyakannya mu'rab. Kebanyakannya mu'rab. Fi'il amr sama seperti fi'il maudi, semuanya mabni. Jadi nanti bacanya tetap idrib. Nggak bisa dibaca idribu, idribba, idribbi, nggak bisa. Tetap idrib bacanya. Ya, jadi kesimpulannya kembali ke buku
fi'il yang mabni yaitu semua fi'il madhi, contohnya doroba. Dan semua fi'il amr, contohnya idrib. Fi'il yang mu'rab itu hanya berasal dari fi'il mudhari sebagian besarnya. Nanti sebagian kecilnya ada yang mabni. Adapun harfun semuanya mabni. Harfun semuanya mabni. Nah, kalau kita ketemu kata yang mabni, perlu nggak kaidah untuk menentukan akhir katanya? Nggak perlu, ngapain? Orang mabni kok, kan gitu ya. Kita baca sesuai yang sudah kita hafalkan di kamus. Seperti misalnya anta, di kamus kan ada kata anta, artinya kamu laki-laki. Sudah dimasukkan ke dalam kalimat, tetap bacanya anta, nggak mungkin antu. Jadi nggak perlu kaidah. Adapun yang mu'rab perlu kok kaidah. Yang itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi yang dipelajari dalam ilmu nahwu adalah kaidah dalam menentukan akhir kata yang mu'rab. Paham tuh sampai sini? Ya, istilah mabni dan mu'rab. Nah, sekarang kita fokus di isim dulu. Nanti setelah itu baru fi'il. Buka halaman pelajaran 8. Halaman 3 ya. Kita fokus di isim. Ya. Lupakan dulu fi'il. Fokus di isim. Pelajaran 8 kita baca dulu. Ad-dhamiru. Ad-dhamiru. Ismul isyarati. Ismul isyarati. Nah, ad-dhamiru artinya kata ganti. Ismul isyarati artinya apa? Kata tunjuk. Nah, ini udah kita pelajari di kelas nih. Jadi nggak perlu kita perpanjang, kita baca aja. Huwa huma hum. Yuk. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Yuk, maratan ukhra wahid isnan sarasa. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Dhamir termasuk isim mabni, maka akhirannya berubah enggak? Enggak. Bacanya udah seperti itu. Huwa, huma, hum, udah kayak gitu. Enggak, jangan di otak-atik. Ya, jangan di otak-atik. Hafalkan sesuai yang tertulis di sini. Ketemu dalam kalimat, bacanya begitu udah. Ya, enggak usah pusing-pusing. Ini akhirnya apa ya? Enggak akan berubah. Kemudian ismul isyarah. Haza hadhihi. Yuk. Haza hadhihi. Zalika tilka. Zalika tilka. Tadi Abu Albo. Ma makna haza? Hazat ini untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Sahih. Pak Edgar, hazihi. Hazi ini untuk mu'anas. Nah, ini untuk mu'anas. Nah, Pak Jani, zalika. Itu untuk muzakkar. Itu untuk muzakkar. Pak Muhib, tilka. Tilka itu untuk mu'anas. Nah, Jamil. Sekarang lagi kita baca haza hazihi. Hadza hadhihi. Zalika tilka. Zalika tilka. Nah, al-an ij'al jumlatan mufidatan min kalimah haza. Padani. Ij'al jumlatan mufidatan min kalimah haza. Hadza qalamun. Nah, haza qalam. Jamil. Pak Akmal. Hazihi. Hadhihi qaruratun. Nah, hazihi qaruratun. Zalika, Pak Bari. Zalika misbahun. Zalika misbahun. Tilka. Tilka sayaratun. Tilka sayaratun. Jamil. Mana? Tilka Al-Kharij. saburatun. Hunak. Baid. Nah. Jadi kesimpulannya ya. Dhamir dan isim isyarah termasuk kelompok mabni apa mu'rab? Mabni. Kalau mabni akhirnya berubah enggak? Tidak. Nah, udah seperti ini aja ya. Nah, selain mabni maka masuknya kelompok mu'rab. Pegangan kita gitu. Pokoknya selain dhamir dan isim isyarah dia masuknya mu'rab. Zaidun mabni apa mu'rab? Mu'rab karena dia bukan dhamir, bukan isim isyarah kan ya? Atau bukan mabni, dengan kata lain bukan mabni. Sayaratun mabni apa mu'rab? Mu'rab. Alasannya? Bukan mabni. Bukan mabni. Bukan mabni. Anta mabni apa mu'rab? Mu'rab. Alasannya? Mabni. Dhamir. Zalika mabni apa mu'rab? Ini alasannya? Ismul isyarah. Isim isyarah. Qalamun mabni apa mu'rab? Mu'rab. Alasannya? Bukan mabni. Bukan mabni. Waladun mabni apa mu'rab? Mu'rab. Alasannya? Bukan mabni. Mabni. Paham tuh? Paham. Nah,
Nanti yang mabni masih ada lagi yang lain. Yang penting pegangan kita dhamir dan isim isyarah mabni. Selain dhamir isim isyarah maka maksudnya Mu'rab. Paham tuh? Fahimna. Nah, catatan, kasih catatan. Isim mabni jumlahnya terhingga dalam kurung bisa dihitung. Isim mabni jumlahnya terhingga dalam kurung bisa dihitung. Ya. Kalau terhingga bisa dihitung, nggak banyak. Saya belum pernah ngitungin ya. Tapi yang jelas bisa dihitung. Isim mabni jumlahnya terhingga bisa dihitung. Yang paling populer itu ini, dhamir dan isim isyarah. Nah, sekarang kalau isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga. Isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga. Kalau tidak terhingga dalam kurung sangat banyak maksudnya. Sangat banyak. Kemudian catatannya ke berapa? 3. Isim mu'rab tadi terhingga apa enggak terhingga? Tidak terhingga. Bisa dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Bisa dikelompokkan menjadi berapa? 9 kelompok. Yang akan kita pelajari 5 kelompok dulu biar nggak kebanyakan. Ya. Jadi isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga dan bisa dikelompokkan menjadi berapa? 9. Tapi yang akan kita pelajari berapa? 5. Coba diulang lagi catatannya, Pak siapa? Pak Tatang ya? Ya. Catatan yang pertama. Isim mu'rab jumlahnya Isim tidak. mabni. Isim mabni dulu. Isim mabni jumlahnya terhingga bisa dihitung. Nah, kedua. Isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga sangat banyak, dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Nah, ya. Jadi kesimpulannya isim mabni itu jumlahnya terhingga bisa dihitung. Kemudian yang kedua, kalau isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga tidak bisa dihitung. Kemudian isim mu'rab bisa dikelompokkan menjadi 9. Dan di sini kita pelajari 5 dulu. Ya, kita baca pelajaran 9. Alismul mufradu. Alismul mufradu. Al-musanna. Al-musanna. Jam'ul muzakkari salimi. Jam'ul muannatsi salimi. Jam'ut taksiri. Nah, coba dibaca ulang Pak Untung. Isim mu'rab. Alismul Mufradu. Al-musanna. Jam'ul muzakkari salimi. Jam'ul muannatsi salimi. Jam'ut taksiri. Nah, Jamil, bareng-bareng yuk. Wahid, isnan, salasa. Alismul mufradu. Al-musanna. Jam'ul mudzakkari salimi. Jam'ul muannatsi salimi. Jam'ut taksiri. Nah, ini 5 kelompok isim yang mabni apa mu'rab? Mu'rab. Yang pertama, alismul mufradu dalam kurung isim yang berjumlah 1. Isim yang berjumlah 1. Contohnya muslimun, artinya 1 orang muslim. Muslimatun, 1 orang muslimah. 1 orang muslimah. Jadi kalau antum ditanya apa itu isim mufrad, Pak Abdurrahman definisinya? Isim yang berjumlah 1. Isim yang berjumlah 1, contohnya? Muslimun, Muslimun, apa itu muslimun? 1 orang muslim. Muslimun. Kalau qalamun, 1 buah pulpen. atau pulpen. Masjidun, 1 masjid. madrasatun, 1 sekolah. atau sekolah. Jadi selama ini yang kita pelajari itu mufrad semua. Ya, yang kita pelajari isim Mufrad. Paham tuh sampai sini? Nah, dan isim hukum asalnya isim itu mufrad. Hukum asalnya isim itu mufrad karena kita ini berasal dari Adam. Adam kan 1. Ya, kemudian berkembang biak kan gitu ya. Jadi isim itu ketemu isim pada asalnya dia itu mufrad berjumlah 1. Qalamun 1 pulpen, jawalun 1 HP, 1 papan tulis, saburatun 1 lampu, misbahun 1 tas, haqibatun. Nah, dari isim mufrad, isim yang berjumlah 1 bisa kita ubah menjadi isim berjumlah 2. Bahasa Arabnya al-musanna. Ya. Al-musanna. 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 Al-musanna dalam kurung isim yang berjumlah 2. Apa itu al-musanna, Mang Gunawan?
Al-musanna adalah isim yang berjumlah 2. Nah, al-musanna adalah isim yang berjumlah 2. Isim musanna itu dibentuk dari isim mufrad. Caranya gimana? Caranya ini nggak usah dipotong, nggak apa ya? Nggak usah ya, nggak apa ya? Sekali lagi, isim musanna itu isim yang berjumlah 2. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya, misalnya kita mau bikin kata yang artinya 2 orang muslim. Tadi kan muslim 1 orang muslim. Ya. Muslim kan 1 orang muslim. Muslimun 1 orang muslim. Sekarang kita mau bikin kata yang artinya 2 orang muslim. Nanti caranya ada 2. Pertama, ditambahkan alif dan nun. Tapi nunnya harokatnya kasrah. Atau ya dan nun. Jadi nanti muslimun ditambah alif nun menjadi muslimani. Ya, antum perhatikan sebelum alif harokatnya fathah, sebelum ya juga fathah nanti. Ditambahkan ya nun jadi muslimai. Nah, muslimah ini. Coba antum perhatikan di sini. Ya, cara bikinnya. Jadi isim musanna cara bikinnya adalah yang pertama ditambahkan alif nun dari isim mufradnya muslimun. Jadi muslimani. Atau ya nun jadi muslimaini. Qalamun 1 pulpen. Qalamu. 2 pulpen jadi Qalamani. atau Qalamaini. Qalamani. kolama ini atau Qalamaini. kolama ini ya. Antum perhatikan ya. Harokat nun selalu kasroh. Harokat nun selalu kasroh. Dan sebelum ya fathah, sebelum alif juga fathah ya. Kalau muslimatun 1 orang muslimah, 2 orang muslimah, Muslimatan. atau Muslimatai. ya, antum lihat di bukunya. Di situ contoh muslimatani, muslimataini. Ya. Jadi tak marbutohnya dibuka. Tak marbutohnya dibuka. Karena tak marbutoh itu nggak boleh ada di tengah-tengah kata. Ya, kita ulang coba. Sebutkan musanna dari muslimun. Yuk, 1 2 3. Muslimani. Muslimaini. Muslimatun. Muslimatani. Muslimatai. Nah, sekarang kerjakan latihannya halaman 8. Latihan 1 halaman 8. Ubah isim mufrad berikut menjadi musanna. Ubah isim mufrad berikut menjadi musanna. Di situ kita baca dulu katanya kubun, yuk. Kubun. Babun. Babun. Sayyaratun. Sayyaratun. Darajatun. Darajatun. Ma makna kubun? Gelas. Berapa gelas? 1. Babun? Berapa? 1 pintu. Sayyaratun? 1 mobil. Darajatun? 1 sepeda. Sekarang ubah menjadi musanna. Yuk, 1 menit dari sekarang. Silakan. 1 menit dari sekarang langsung tulis di situ. Ya. Contohnya tadi qalamun, qalamani, qalamaini. Muslimun, muslimani, muslimaini. Muslimatun, muslimatani, muslimataini. Silakan kerjakan langsung di bukunya. Mungkin bisa nanti langsung maju satu-satu. Ini dihapus aja ya. Tadi terakhir siapa?
Ke depan lagi ya. Berarti nomor 1 Pak Imam. Lanjut 2 Pak Adi. Pak Cucu. Nah, Pak Cucu, Pak Ipan. Pak Imam kubun. Pak Adi babun. Pak Cucu sayyaratun. Ipan darajat. Nah, itu nggak usah. Nanti buat bikin kalimat. Ayo silakan Pak Imam. Kubun jadi gimana? Yuk. Siap-siap Pak Adi babun. Pak Cucu sayyaratun. Pak Ipan darajatun. Gerah. Saya dengar di Yaman itu katanya belajarnya kita kayak gini, di bawah pohon panas-panasan. Tapi justru di situ melatih mentalnya ya, semangatnya juga. Ayo silakan Pak Adi. Babun, jadikan musana 2 pintu. Yang lain siap-siap ngoreksi ya. Pak Agus ngoreksi kerjaannya Pak Imam, Pak Hanan ngoreksi kerjaannya Pak Adi, Abu Albo ngoreksi pekerjaannya Pak Cucu nanti, Pak Edgar nanti ngoreksi pekerjaannya Pak Ipan. Boleh sambil makan jeruk yang asem mungkin biar melek, biar melek. Nah, Kalau panas begini mau melek kan? melek ya. Melek keras segini. Ayo silakan Pak Cucu. Nanti yang ngoreksi maju ke depan ya. Jelaskan kalau salah, kesalahannya di sini. Kalau sudah betul ya betul gitu. Kalau betul komentari juga, ini udah betul nih karena ditambahkan ini begini sudah betul lah gitu ya. Supaya kita aktif gerak. Kalau duduk terus mungkin ngantuk ya. Gerak biar gerak. Hah? Mulutnya gerak. Iya nggak apa-apa. Yang penting intinya jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk repot. Yang mana Pak? Panas? Nah, Pak Dahu, Pak Ipan ya Pak. Ipan darajatun. Jadikan 2 sepeda. Yo. Siap-siap nanti Pak Agus maju ya. Ngasih koreksian. Ngasih komentar. Mau betul mau salah kasih komentar. Kalau salah betulin. Ya. Iya. Yang betul jangan disalahin. Komentarin. Oh ini udah betul nih dengan ditambahkan ini dan ini. Alas? Nah, silakan Pak Agus yuk. Yang lain perhatikan, ya. Pakai mic mungkin biar kedengaran. Perhatikan, ya. Kubaini, oke. Oke. Karena diakhiri dengan alif nun dan ini ya nun. Sudah, nah, Jamil. Ba'dahu, Pak Hanan.
Nah, Yang ini asal kata dari babun. Untuk ini betul karena pertama ini fathahnya ya. harusnya fathah. Babani. Jadi babani. Satu lagi. Kemudian ini juga betul. Ini sama. Baba. Kemudian tidak perlu tambahan nun. Langsung ya dengan nun saja. Babaini. Baik. Nah, babaini. Nah, itu ya. Babaini. Nah, Jamil. Nah, Mbak Dahu, yuk. Abu Albo. Udah betul belum nih kerjaannya siapa tadi? Pak Cucu coba. Ayo. Saya Roton. Dua. Sayyaratun. Jadi Sayyarotani. Benar, karena tambahan alif sama nun. Sama sayyarataini tambahannya ya sama nun. Tapi penulisannya udah bener belum tuh? Ini bisa disambung. Nah, bisa disambung nih. Masya Allah. Mumtaz. Terakhir, ayo Pak Edgar. Betul nggak nih pekerjaannya Pak Ipan ini? Darajatani benar Nah. namanya alif sama nun Nah. darajataini benar langsung di Asia dan nun Ada yang kurang tuh. Apa yang kurang kira-kira? Nah, coba tambahin. Kurang apa? Kurang alif. Nah, gitu. Darajataini. Kelas? Nah, Jamil, mumtaz. Nah, mic-nya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Coba antum jawab bareng-bareng. Baitun, yuk. Baitun. Enggak, jadikan musana. Jadikan musana. Baitun. Baitani. Baitaini. Nah, masjidun. Masjidani. Masjidaini. Nah, paham tuh? Nah, itu musana. Sekarang lanjut. Nah, kemudian mungkin ada sebagian yang nanya ya. Muslimani dan muslimah ini kan artinya sama. Dua orang muslim. Lalu apa bedanya? Ya, beda antara muslimani dan muslimah ini. Penggunaannya kapan? Muslimani ketika marfu. Ketika apa? Marfu. Muslimah ini ketika mansub atau majrur. Makanya kalau kita mau bikin kalimat gini. Bikin kalimat gini. Telah datang dua orang muslim. Kita pilih yang muslimah ini atau muslimah ini? Iya, muslimah ini. Muslimah ini ya. Jadi ja'a muslimah ini. Boleh nggak ja'a muslimah ini? Nggak boleh, nggak sesuai kaidah. Nah, gitu ya. Jadi muslimah nih yang akhiran alif nun ketika dia marfu, misalnya ja'a ya. Kita pilih muslimah ini ketika dia mansub atau majrur. Makanya nanti ra'aitu muslimani atau muslimah ini? Ra'aitu muslimaini. Muslimah ini. Muslimah ini. Salam tuh ala muslimah ini. Nah, nanti bisa kasih catatan ya. Musanna yang berakhiran alif nun ketika masuk kelompok marfu. Musanna berakhiran alif nun ketika masuk kelompok marfu. Musanna berakhiran alif nun ketika masuk kelompok marfu. Kemudian musanna berakhiran ya nun ketika masuk kelompok mansub atau majrur. Ketika masuk kelompok mansub atau majrur.
Sekali lagi, musanna berakhiran alif nun ketika masuk kelompok marfu'. Musanna berakhiran ya nun ketika masuk kelompok mansub atau majrur. Gitu. Jadi bedanya di posisi dalam kalimat. Artinya sama, tapi bedanya nanti di penempatan dalam kalimat. Itu dulu aja kita pahami. Coba diulang lagi, Pak. Siapa tadi terakhir? Pak Jani. Ya, Pak Jani. Catatan yang musanna. Catatannya musana yang musana yang berakhiran alif nun ketika masuk kelompok marfu, dan musana yang berakhiran ya dan nun ketika masuk kelompok mansub dan majrur. Nah, mansub atau majrur. Contoh posisi isim yang masuk kelompok marfu selain fa'il tadi kita udah belajar apa? Mubtada dan khabar. Misalnya ya, ar-rajulu ustazun. Laki-laki itu adalah seorang ustaz. Ar-rajulu berapa laki-laki? Satu. Hukum asalnya satu. Ustazun satu juga, ya kan? Nah, sekarang kita mau bikin kalimat yang artinya gini. Dua orang laki-laki itu adalah ustadz. Apa bahasa Arabnya? Ar-rajulani. Iya. Ar-rajulani ustazani. Kan sama-sama marfu. Pilih yang alif nun. Ar-rajulani ustazani. Dua laki-laki itulah ustadz. Adalah dua orang ustadz. Ya, dua laki-laki adalah dua orang ustadz. Itu nanti penggunaannya dalam kalimat. Ya. Tapi di sini tujuannya kita bisa mengubah dari mufrad menjadi musanna. Coba diubah dari mufrad menjadi musanna bareng-bareng. Jawalun. Kitabun. Kitabani, kitabaini. Haqibatun. Hakibati, hakibataini. Mindilun. Mindilani, mindilaini. Nah, hal indakum soal ada pertanyaan? Mafhum? Bisa dipahami? Nah, sekarang lanjut. Nah. Kan aku harus sama ya ani-aninya kalau misalkan arojulani Ustazun nggak sesuai kaidah, nggak boleh. Nanti ada kaidahnya kalau kita udah belajar mubtada khobar harus sama jenis. Pertama jenisnya, kedua jumlahnya, mufrad musana jamak nah itu gitu ya. Jadi nggak boleh, nggak sesuai kaidah. Nah. Kalau misalkan ditambah rojulani, ustadun, tabibun. Kalau gitu boleh. Ar-rajulani ustadzun wa tabibun boleh. Ya. Kalau itu boleh, karena kan sama aja dua, menunjukkan dua. Nah, dua laki-laki itu adalah ustadz dan tabib. Betul kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau cuma ustadzun, seorang ustadz itu nggak sesuai kaidah. Gitu ya. Nah. Sekarang masuk jam'ul mudzakkari salimi. Maratan ukhra. Jam'ul mudzakkari salimi. Nah, kita definisikan. Jam'ul mudzakkari salimi adalah, tulis, isim yang berjumlah lebih dari dua. Isim yang berjumlah lebih dari dua. Yang namanya jamak itu kan lebih dari dua ya. Jamak. Bahasa Inggrisnya apa jamak? Plural ya, plural. Jam'ul mudzakkari salimi adalah tadi apa? Isim yang berjumlah lebih dari dua, berjenis muzakkar, yang bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Yang bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Sekali lagi, jamak muzakkar salim adalah isim yang berjumlah lebih dari dua, berjenis muzakkar, yang bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Nah, coba diulang, Pak Muhib. Tadi siapa Pak Muhib? Ya. Nah, apa itu jamak muzakkar salim? Isim yang berjumlah lebih dari dua, berjenis muzakkar yang bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Nah, masya Allah. Mumtaz. Jadi jamak muzakkar salim kalau antum ditanya nih, ya, isim yang berjumlah lebih dari dua,
Jamak itu kan lebih dari 2 ya, jamak. Muzakkar ya, jenis muzakkar. Nah, salim ini maksudnya selamat. Salim itu artinya apa? Selamat. Apa yang selamat? Bentuk mufradnya. Karena jamak muzakkar salim sama seperti musanna dibentuk dari isim mufrad. Contoh misalnya, muslimun, satu orang muslim. Kalau 2 orang muslim? Muslimani atau muslimah ini. Kalau orang-orang muslim, di sini ada nih, muslimuna, muslimina. Ya kita baca dulu, muslimuna, muslimina. Muslimuna, muslimina. Solihun, satu orang solih. Kalau 2 orang solih? Salihuna, solihai. 2 orang soleh dulu. Solihani, solihaini. Nah baru orang-orang solih. Solihuna, solihina. Jadi jamak muzakkar salim itu juga dibentuk dari isim mufrad. Ya ini dihapus dulu ya. Perlu dipoto nggak? Mau dipoto? Foto dulu boleh? Semuanya di sini foto. Udah. Atau kita di sini aja deh, nanti di situ buat ngerjain tugas. Jadi jamak muzakkar salim itu juga dibentuk dari mufradnya, dari isim mufrad. Tapi syaratnya mufradnya harus berjenis muzakkar ya. Sebab kalau mufradnya muannas nanti larinya ke jamak muannas salim. Caranya gimana? Caranya kalau jamak muzakkar salim caranya itu dengan pertama misalnya kita ambil yang mukminun aja ya. Mukminun kan orang yang beriman ya. Mukminun satu orang yang beriman. Kalau 2 orang yang beriman? Ya, mukminani. Padani, mukminun satu orang yang beriman. 2 orang beriman? Muslimani. Enggak, mukmin. Oh, mukminun. Mukminani, mukminu, mukminaini. Nah, mukminani, mukminaini 2. Kalau lebih dari 2 jamak orang-orang yang beriman, caranya yang pertama ditambahkan wawu nun, tapi nunnya harus difathah. Sebelum wawu dhammah. Atau ya nun. Tapi nunnya harus difathah. Kalau musanna kan di kasrah, kalau ini di fathah. Dan sebelumnya ini kasrah. Jadinya mukminun jadi mukminu atau ya gitu. Antum perhatikan di sini ya. Pertama dari mukminun, kemudian ditambah wawu nun jadi mukminu. Nah sebelum wawu dom nunnya harus difathah. Kalau yang kedua, bentuk kedua, mukminina sebelumnya dikas, nunnya harus fathah. Paham Tom? Nah, supaya semakin paham, kerjakan latihannya. Latihan yang kedua. Ubah isi mufrad berikut menjadi musanna dan jamak. Ya, ini musanna dulu, kemudian jadikan jamak. Ini supaya kita terbiasa murojaah. Ya, murojaah. Ubah isi mufrad berikut menjadi musanna dan jamak. Kita baca dulu bareng-bareng. Jalisun, qaimun, musafirun, mudarrisun, shaimun, muflihun, muta'allimun, mustaghfirun. Nah, sekarang ya jadikan musanna dulu. Baru setelah itu diubah menjadi jamak. Dan antum perhatikan tadi nih. Mukminun, jamaknya apa mukminun? Mukminuna, mukminina. Mufradnya apa mufradnya? Mukminun.
Masih ada nggak di sini bentuk mufradnya? Masih, selamat dia dari perubahan. Beda kasus dengan misalnya nanti kolamun. Kolamun. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Coba bentuk menjadi dua pulpen apa bahasa Arabnya? Qalamani, Qalamaini. Pulpen. aqlamu. Boleh nggak kolamuna, kolamina? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab untuk jadi jamak muzakkar salim ada syaratnya. Ada syaratnya. Di antara syaratnya, ya, dia polanya pola fa'ilun atau muf'ilun. Nanti kita catat. Yang penting ini dulu nih. Qalamun jamaknya nanti aklamun. Aklamun pulpen. Jamaknya mengalami perubahan nggak mufradnya nih? Berubah, ada tambah hamzahnya, ada alifnya. Nanti larinya kelima, jamak taksir namanya di situ. Jamak taksir. Sudah panas? Makin panas? Atau catatan dulu, catatan untuk jamak muzakkar salim, catatan, ya. Mungkin kita sampai jamak muzakkar salim dulu aja. Syarat isim muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Syarat isim muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Syarat isim muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Di antaranya dia berpola isim fa'il. Syaratnya berpola isim fa'il. Berpola isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Kita udah belajar di ilmu shorof. Isim fa'il adalah isim yang maknanya menunjukkan pelaku perbuatan. Isim fa'il itu isim yang bermakna pelaku perbuatan. Seperti tadi, mukminun orang yang beriman, kan orang yang melakukan perbuatan keimanan. Solihun orang yang soleh, pelaku kesolihan, ya kan? Apalagi misalnya mukminun, muslimun, ya, mustaghfirun orang yang berminta ampun, kan pelaku perbuatan semua tuh. Qalamun pelaku perbuatan bukan? Bukan. Baitun bukan, maka tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Nanti larinya ke jamak taksir, buka kamus. Gitu ya. Jadi sekali lagi, catatannya dengan kata lain, catatannya tidak semua isim tidak semua isim mufrad yang muzakkar. Antum bisa tulis tambahan catatannya. Tidak semua isim mufrad muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Tidak semua isim mufrad muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Tidak semua isim mufrad muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Titik. Yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim, di antaranya adalah pola isim fa'il. Yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim, di antaranya pola isim fa'il. Coba dibaca ulang Pak Akmal. Tidak semua isim mufrad mudzakkar bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kecuali isim yang berpola fa'il. Nah, kecuali yang berpola isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang bermakna pelaku perbuatan.
Isim yang bermakna pelaku perbuatan. Nah, coba diulang Pak Bari. Ya. Isim fa'il adalah isim yang bermakna pelaku perbuatan. Nah, kalau dia pola isim fa'il baru bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Kalau nggak bisa, nanti larinya ke jamak taksir. Buka kamus. Ya. Kemudian kalau ada yang nanya, mu'minuna dan mu'mininnya kan artinya sama ya. Lalu apa bedanya? Bedanya nanti sama kayak tadi penggunaannya. Kalau mu'minuna berakhiran waw nun ketika marfu. Mu'minina berakhiran ya nun ketika mansub atau majrur. Misalnya nih, telah datang orang-orang muslim, maka kalimatnya ja'a muslimuna. Aku melihat orang-orang muslim. Ra'aitu muslimina. Aku memberi salam kepada orang muslim. Salamtu ala muslimina. Gitu ya. Jadi perbedaan penggunaan yang waw nun sama ya nun di situ. Waw nun marfu. Ya nun mansub atau majrur. Nah, sekarang silakan kerjakan latihannya. Langsung aja berurutan. Ini semua bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Ya. Atau mau dijawab langsung? Langsung aja ya. Habis itu kita istirahat. Biar nggak kelamaan. Nah, udah mulai panas nih. Mic-nya siapa? Jawab sekarang bentuk menjadi musana dulu ya. Musana rumusnya alif nun ya nun. Ya, siapa gilirannya? Ilham. Jalisun. Jalisani, jalisaini. Nah, sebelahnya. Sekarang fokus di musana dulu. Qaimun. Pak Tatang ya. Qaimun. Qaimun, qaimani, qaimina. Musana dulu, musana. Qaimun, qaimani, qaimaini. Nah, Jamil. Musafirun. Qaimun musafirun, musafirani, musafiraini. Nah, musafirani, musafiraini. Mudarrisun. Mudarrisani, mudarrisaini. Jamil. Ba'dahu shaimun. Soimun. Soimani au soimaini. Nah, Jamil. Ba'dahu siapa? Pak Imam. Muflihun. Muflihani, muflihaini. Nah, Jamil. Muta'allimun. Muta'allama. Li. Muta'allaini. Muta'allamin. Rumusnya gimana rumusnya? Muta'allami, muta'allani. Muta'alli. Minum dulu ya. Orang yang belajar ya. Alif nun sama ya nun. Contoh misalnya gini nih. Jalisun, jalisani, jalisaini. Muta'allamani. Ya. Muta'alli. Muta'alli. Muta'allaini. Muta'allani. Coba pelan-pelan dibacanya. Muta'al. Oh. Muta'alla. Oh, muta'alli. Biasa di bawah. Kalau di bawah tasdid itu kasrah. Betul. Ya. Muta'allimu jadi muta'allimani atau muta'allimaini. Nah. Muta'allimani, muta'allimaini. Mustaghfirun. Mustaghfirun, mustaghfirani, mustaghfiraini. Sekarang jadikan jamak muzakkar salim. Rumusnya waw nun atau ya dan nun. Jalisun ya Ivan. Jalisuna, jalisina. Nah, sahih. Ba'dahu qaimun. Qaimun, qaimuna, qaimina. Nah, Jamil, sahih. Ba'dahu
Musafirun. Musafiruna, musafirina. Nah, jamil. Ba'dahu. Mudarrisun. Mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisaini, saina, Mudarrisina. mudarrisaina, Nah, ulang coba mudarrisun. mudarrisuna Atau mudarrisina, Cina. Ya, mudarrisina. mudarrisina. Nah, jamil. Shaimun. Soimuna, soimaini. Soimuna, Maini itu musanna. oh ya. Soimina, Rumusnya pertama wawu nun, yang kedua ya nun tapi sebelumnya di kasroh. soimini, mina. Iya, ulang coba. Soimuna, Atau? soimina. Nah, saimuna, saimina. Pegangannya muslimuna, muslimina. Nah, itu cocokin aja tuh sama itu. Muslimuna, muslimina. Jadi saimun apa? Saimuna, saimina. Nah, muflihun. Muflihun, muflihuna, muflihina. Nah, jamil. Muta'allimun. Muta'allimun, muta'allami, Li. muta'allamuna, Muta'alli. muta'allim, muta'al, Kasih wawu nun, kasih wawu. muta'alla, muta'alli, muta'almuna, muta'allimuna, Muta'al. limuna, Atau lagi? muta'allamuna, Lamnya di kasrah. Muta'alli. muta'allimuna, Atau mu'atallimina, Muta'allimina. mu'atallimina, Coba bareng-bareng yuk. Muta'allimuna. Yuk. Muta'allimina. muta'allimina. Nah, gitu. Sekarang mustaghfirun. Mustaghfiruna, Nah, mustaghfirina. mustaghfiruna, mustaghfirina. Nah, gitu ya. Nah, sisa berapa lagi? 2 lagi ya. Jamak muannats salim dan jamak taksir. Ya, nanti silakan dibaca-baca lagi. Ya. Bagi yang belum terlalu paham, mungkin nanti bisa konsultasi ke teman-temannya ya. Saling diskusi. Ya, saling diskusi. Kita istirahat, insya Allah nanti kita lanjut lagi ba'da asar berarti ya. Ba'da asar. Jadi ya, jadi karena zuhur ke asar itu apa jam yang ngantuk gitu, nggak efektif kalau belajar. Iya, udah kita habis makan juga kan, ngantuk. Jadi silakan nanti manfaatkan untuk istirahat dan bisa berdiskusi murojaah sama yang lain ya, mungkin kita ngumpul di sini bareng ya. Ada pertanyaan sama sini? Kalian ada pertanyaan? Nah. Kata sifat solihun, kata sifat solihuna, solihin. Bisa. Ya. Kabir nanti ada cara yang lain lagi. Kubaro. Ada banyak syaratnya sebenarnya. Ada banyak syaratnya. Di antaranya isim fa'il. Isim fa'il ini pelaku perbuatan. Nanti insya Allah nanti di tingkat lanjutan ada rumus yang lain. Nah, untuk tadi kan untuk isim mudzakkar salim itu khusus pola fa'ilun ya. Gimana untuk yang ini kan ada alimun. Pola isim fa'il. Pola isim fa'il. Oh ya, isim fa'il. Cuma dengan alimun dia menjadi ulama. Iya, jadi satu isim kadang jamaknya bisa lebih dari satu. Misalnya alimun, bisa alimuna, alimina, bisa ulama. Contoh lagi tolibun, tolibuna, tolibina atau tulabun bisa. Nanti ada isim-isim yang jamaknya bisa lebih dari satu. Ya, nanti semakin jauh kita belajar, kita akan tahu. Tapi di sini sebenarnya yang ingin ditekankan adalah kita bisa mengenal bentuknya yang khas. Ya, ini kalau bentuknya begini, oh ini jamak mudzakkar salim. Kalau bentuknya begini berarti musanna, gitu aja sebenarnya yang paling penting. Ya, yang paling penting itu mengenali bentuknya.
Adapun kalau mengubah dari mufrad menjadi musanna jamak itu tambahan aja. Karena itu nanti punya rumus tersendiri sebenarnya. Ada kaidah yang agak rumit di tingkat lanjutan. Nah, yang penting sekarang kenali bentuknya. Kalau antum misal ketemu, misalnya ada kata dalam Al-Quran aina ini, kira-kira apa tuh? Musanna kan? Karena kayak ini rumusnya. Muslimah ini, aina ini, rijla ini, ya kan? Uzuna ini. Nah itu. Yang penting kita tahu, oh ini musanna nih. Bentuknya seperti itu. Dalam Al-Quran misalnya wa ulaika humul muflihun. Nah, muflihun apa tuh? Jamak muzakkar salim. Yang penting kita mengenali bentuk yang khas itu aja dulu yang paling penting. Kalau mengubah-ubah ini nanti itu bonus aja. Kalau kita ngerti bonus aja. Nah. Iya, tak marbuto itu adanya hanya ada di akhir kata. Nah, tak marbuto itu ada di akhir kata aja. Kalau misalnya kita nyambung kata yang berakhiran tak marbuto, nanti kita ubah jadi tak yang terbuka. Itu. Tak namanya tak maftuhah. Tak yang terbuka. Salim. Iya, kan ini berpola isim fa'il. Isim fa'il polanya banyak. Isim fa'il. Pola isim fa'il itu ada banyak. Bisa muf'ilun, mufa'ilun, mustaf'ilun, banyak. Ada di buku Sorob. Ada gerbang Sorob nggak? Bawa gerbang Sorob nggak? Oh, coba minjem dah gerbang Sorob di bagian isim fa'il. Semua isim fa'il ya. Iya. Nah, di sini kan di gerbang Sorob ada isim fa'il nih. Di halaman halaman 12 ada nggak halaman 12? Atau mungkin yang di akhir lebih banyak lagi. Halaman 28 itu pola di 1 2 3 di kolom 4 bagian akhir halaman 28 kolom 4 ada nggak kolom 4? Ada. Apa itu polanya? Banyak tuh. Fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mufta'ilun. Nah, itu pola isim fa'il. Itu pola isim fa'il. Kolom 4. Kecil itu. Bacanya susah. Di gerbang Sorob. Yang ini nih, yang banyak ini nih. Nah, di kolom 4-nya itu kolom isim fa'il. Polanya nggak cuma fa'ilun doang. Iya, ini. Ya kan banyak tuh polanya. Muf'ilun. Iya, itu namanya pola isim fa'il. Itu namanya pola isim fa'il. Halaman 28. Iya, kalau di buku itu halaman 28. Sebelum ditutup, coba antum jawab pertanyaan saya. Apa isim mufrad? Isim yang berjumlah 1. Apa musanna? Isim yang berjumlah 2. Jamak muzakkar salim. Isim yang berjumlah lebih dari 2. Berjenis muzakkar. Bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Ya, kita istirahat. Insyaallah kita lanjutkan sekitar jam asar itu jam berapa sih? 3 lewat ya? Berarti sekitar jam 4 ya? Sekitar jam 4-an ya? Ya, insya Allah kita nanti belajar lagi sekitar jam 4 dan sekarang kita istirahat. Silahkan manfaatkan untuk istirahat atau berdiskusi, silahkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu isim ghair munsharif? Wes.